datang di vlog aku. Jujur selama 18 tahun aku hidup, aku bersyukur aku belum pernah melihat secara langsung kasus korupsi seperti yang di TV-TV. Oke, tapi apa sih itu korupsi? Simak tulisan di layar ya. Penggelapan dana uang negara oleh pejabat. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata tindakan koruptif itu nggak cuman terjadi di gedung pemerintahan, tapi dia juga bisa terjadi di sekitar kita, di dekat kita. Nah, hari ini aku ingin menceritakan kejadian yang terjadi di lingkungan rumahku, yaitu sebuah fenomena bernama Menjelang pemilu presiden 2024 lalu, suasana di sekitar rumahku mendadak berubah riuh. Di mana-mana orang cuma bahas satu hal, siapa paslon yang mau dipilih. Semua sibuk adu program, sibuk ngajak sana-sini. Sampai suatu hari aku dengar cerita dari keluarga tentang kejadian di area dekat rumah Pak RT, tepatnya di belakang rumah. Pagi-pagi buta ada seorang pendukung paslon, sebut saja si A, datang ke lingkungan itu. Bukan buat sosialisasi, tapi buat bagi-bagi amplop secara sembunyi-sembunyi. Serangan fajar. Di dalam amplop itu ada uang tunai, variasi dari 50 sampai 200 ribu rupiah, dan tentu aja terselip kartu nama lengkap dengan foto dan nomor urut paslon tertentu. Gak perlu dijelasin lagi kan tujuannya apa, jelas buat beli suara. Yang ku dengar adalah beberapa dari warga akhirnya menerima. Sulit untuk menyalahkan mereka sepenuhnya karena kondisi ekonomi mereka pun pas-pasan. Di tengah kebutuhan yang mendesak, uang segitu berharganya untuk sekedar beli makan hari itu. Mereka gak sempat lagi memikirkan idealisme atau kejujuran pemilu. Dan aku di sini cuma bisa diam, mendengar, menyaksikan bagaimana demokrasi kita bekerja di tingkat paling bawah. Oke, itu tadi dia reka adegan berdasarkan cerita yang langsung aku dengar dari keluargaku sendiri. Sebenarnya miris ya, karena praktik politik uang atau money politics ini sengaja memanfaatkan kondisi ekonomi warga yang sulit untuk memanipulasi suara demi kepentingan sesaat. Jujur waktu aku dengar ceritanya, aku menyayangkan banget. Aku paham kalau mungkin sebagian warga terdesak kebutuhan dapurnya, tapi kalau ini terus dibiarkan, kejujuran demokrasi kita ini bakal terancam. Nah, dari kejadian ini juga aku sadar betapa pentingnya nilai anti korupsi yang diajarkan oleh KPK. Nah, karena penting, di sini aku bakal kasih tahu apa aja sih nilai anti korupsi yang diajarkan oleh KPK. Oke, yang pertama itu ada kejujuran. Serangan fajar merusak esensi kejujuran. Pemilu sejati harus lahir murni dari hati nurani, bukan karena iming-iming materi. Sekali kejujuran dikorbankan, dampak buruknya akan bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua ada mandiri. Masyarakat harus berdaulat dan mandiri dalam menilai visi misi calon pemimpin. Jangan biarkan hak suara, kemandirian, dan keputusan politik kita dibeli serta diatur oleh uang. Yang ketiga ada tanggung jawab. Pemilu adalah momentum tanggung jawab demi masa depan bangsa. Baik pelaku penyuapan maupun penerima yang terdesak ekonomi sama-sama mencederai nilai tanggung jawab ini. Yang keempat ada berani. Dibutuhkan keberanian besar untuk tegas menolak politik uang, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Berani juga berarti menjaga prinsip agar tidak menormalisasikan tindakan yang keliru. Yang kelima ada sederhana. Nominal 50.000 hingga 200.000 memang sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Namun dengan hidup sederhana, kita belajar membatasi diri agar moral dan prinsip tidak ikut tergadaikan demi keuntungan sesaat. Oke, yang keenam ada peduli. Pelaku serangan fajar hanya peduli pada kemenangan kelompoknya sendiri. Padahal pemimpin yang lahir dari proses curang berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak peduli dan tidak berpihak pada rakyat. Ketujuh, disiplin. Disiplin tidak hanya terbatas pada ketepatan waktu. Dalam bernegara, disiplin berarti berkomitmen penuh untuk menaati dan menghormati aturan hukum pemilu yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedelapan ada adil.
Politik uang menciptakan kompetisi yang tidak adil bagi calon pemimpin berintegritas. Praktik ini merusak keadilan karena membuat suara rakyat seolah-olah memiliki label harga. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu ada kerja keras. Pemimpin yang berkualitas wajib mendapatkan mandat rakyat melalui kerja keras, seperti menyampaikan program kerja dan membangun kepercayaan, bukan melalui jalan pintas membeli suara. Pada akhirnya, korupsi bukan cuma soal pejabat di atas sana, tapi juga tentang serangan fajar di tingkat bawah yang merusak mental bangsa. Di tengah situasi ini, saya selalu mengidolakan Bung Hatta. Sang proklamator ini membuktikan bahwa hidup sederhana bukanlah kekurangan, melainkan benteng moral yang kokoh. Sepanjang hidupnya, beliau berjuang menjaga birokrasi tetap bersih dan tegas menolak fasilitas negara untuk urusan pribadi. Jika beliau masih hidup hari ini, beliau pasti sangat prihatin melihat kejujuran digadaikan demi uang sesaat. Beliau akan turun tangan, membangun kemandirian ekonomi rakyat, dan tanpa lelah mengingatkan kita tentang etika. Dari beliau, kita belajar menjaga integritas itu tidak perlu menunggu jadi pejabat, tapi dimulai dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan dimulai dari sekarang.